Jumpa lagi dengan saya, Aindra Medita. Nah, kali ini saya ingin ngobrol dengan seorang seniman lukis. Pelukis ternama namanya Andi Sopiandi. Beliau adalah pelukis Bandung yang karyanya sudah melanglang buana di dunia ini dan sejumlah kolektor telah mengoleksinya. Saya ingin ngobrol ringan dengan beliau tentang perjalanannya. Lukisannya nanti bisa disaksikan nanti di sini, banyak lukisan dari mulai landscape, abstrak, dan uniknya studio Andi ini memiliki pemandangan yang luas. Nanti bisa dilihat juga di video ini, yaitu studio lukis Andi di Cigadung. Tapi kali ini beliau saya ajak ke studio Meditarium. Kita akan berjumpa dengan beliau, mungkin dia akan cerita panjang lebar tentang perjalanannya. Assalamualaikum Kang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Harus sehat terus kan ya? Amin. Kang masih melukis kan? Masih jalan. Masih melukis. Ya. Akang selain melukis mengajar juga, Ya, pameran juga. insya Allah. Saat ini Akang lagi sibuk apa? Sekarang itu lagi menggarap beberapa lukisan yang insya Allah tahun depan mau pameran di Qatar bertiga. Oh luar biasa. Bertiga ya. Baru rencana ya, tapi insya Allah. Ya. Siapa aja tuh Kang bertiga? Saya Tony Hasibuan dan Kang Supriyatna. Oh itu pelukis-pelukis Indonesia kan? Iya. Nah, oke, itu semoga nanti terwujud tahun depan di Qatar. Amin. Qatar berarti di Saudi Arabia ya. Amin. Akang, saya ingin nanya tentang perjalanan Akang. Melukis dari tahun berapa? Saya melukis itu sebenarnya belum melukis, saya menggambar itu sekitar tahun 80-an. Ya, seriusnya dengan cat minyak itu tahun 86, 87. Setelah itu saya memberanikan diri pameran tunggal di Husein. Oh, di Husein. Husein apa? Di sekolah? Sekolah, tapi itu lingkungan Husein dan di saya seumur hidup selama pameran itu jaga sama propos. Dan itu lukisan tidak boleh diraba, benar-benar diawasi. Pameran lukisan dijaga oleh propos. Iya. Angkatan Udara. Angkatan Udara. Luar biasa. Apa hasil dari pameran itu, Kang? Pameran itu jadi membuat saya motivasi untuk menjadi pelukis yang lebih besar lagi. Lukisan waktu itu tahun berapa? 87. 7 masih ada nggak? Atau udah dikoleksi orang? Udah sebagian udah dikoleksi orang, tapi yang sisanya nggak tahu entah kemana, dilacak nggak ada. Oh, jangan-jangan ada yang mengoleksi juga ya? Tapi nggak jelas gitu. Nggak jelas. Iya, iya. Kalau lukisan Akang tuh aliran apa ini? Sebenarnya saya naturalis realis ya. Naturalis realis. Ya. Jadi bisa landscape, bisa gambar-gambar kehidupan ya. Kehidupan ya. Pengagum lukisan siapa? Pelukis siapa yang dikagumi? Saya pertama mengagumi itu karya Antonio Blanco. Saya sempat ke Bali tahun 91-92 mensengajakan berguru sama beliau, tapi hanya tentang filosofi melukis aja. Filosofi melukisnya. Berikutnya yang terakhir itu dengan Pajehan Sukwantoro. Itu adalah guru saya dan orang tua angkat saya juga. Antonio Blanco dan Pak Jehan. Ya. Keduanya udah nggak ada. Iya betul. Itu guru-guru ya. Iya. Berarti Kang Andi punya guru yang hebat. Kang Andi juga pelukis hebat kan? Insya Allah. Insya Allah. Amin. Baru cita-cita. Ya, amin. Saya berpikir kalau Kang Andi pelukis hebat, punya harapan masa depan, kira-kira mau punya apa? Galeri, museum, atau pingin keliling dunia memamerkan karyanya, atau gimana? Saya kira itu semuanya. Semuanya? Iya. Itu baru cita-cita, berawal dari mimpi. Berawal dari mimpi. Dulu juga kan di saat melukis itu, saya berniat untuk memiliki satu bidang tanah. Akhirnya sama Allah dikasih. Waktu melukis? Iya. Pingin tanah gitu. Tapi yang lukis bukan tanah kan? Bukan. Nah, berikutnya saat melukis juga saya minta ke Allah, saya ingin membangun studio. Oh. Alhamdulillah sekarang terwujud. Terus selanjutnya apa lagi yang diinginkan sekarang? Pameran. Keliling dunia. Katanya kan pernah pameran di Jepang ya? Ya. Di Malaysia.
Di Malaysia ya hanya Singapura itu hanya untuk berkunjung ke museum-museum. Oh, terus di mana lagi? Nanti- Koleksi di Belanda? Nah, kalau koleksi itu di Belanda, di Jerman, Prancis, Jepang, Australia, Amerika, dan terakhir ke ya Prancis itu ya. Prancis ya? Ya, Itu kolektor luar negeri membeli karya Andi? Iya. Pasti mahal dong, ya itu relatif. relatif ya. Ya, Tapi kolektor Indonesia ada? ada. Bisa disebutkan siapa misalnya? Tokoh penting misalnya? Tokoh penting di mata saya itu ada beberapa tokoh penting, contohnya yang Atasi Amin, Aindra Medita, yang terakhir itu Ilham Akbar Habibie. Anak Pak Habibie? Iya, Oh, itu anak presiden loh itu? iya, Ngoleksi lukisan Andi? iya. Yang jenis apa lukisan? Itu yang abstraknya. Abstrak? Itu dipajang di mana tuh? Ukuran berapa? Ukurannya sekitar 80-80, sebagian disimpan di tempat tinggalnya, sebagian dibawa ke Jerman. Oh, luar biasa. Iya, Jadi kolektornya dalam dan luar negeri ya? iya. Merasa senang nggak dikoleksi sama mereka? Sangat senang. Terus ada harapan lain apa cita-citanya? Harapan lain itu apa ya? Harapan saya misalkan untuk mengajar ya, dalam artian mengajar. Saya tidak hanya untuk diri sendiri. Harapan saya itu punya murid-murid yang lebih maju dari saya gitu. Harapan saya itu. Iya, Pak Andi Sopiandi ini selain menjadi pelukis, dia mengajar. Murid-muridnya di studionya ada, dan sambil melukis, dia membantu, dan anak-anak didiknya sudah menjadi pelukis-pelukis yang masuk ke perguruan tinggi negeri hebat. Bahkan ada yang sekolah di Singapura, ada yang di Australia, hampir di seluruh dunia, berkat bimbingan beliau. Nah, bukan hanya itu, karya-karya dia nih, ini beberapa katalognya bisa dilihat. Nah, nanti ada saudara-saudara bisa menyaksikan di Meditarium. Katalog-katalog Kang Andi ini pamerannya lukisan di mana saja dan dikoleksi oleh para kolektor. Saya ingin tutup dengan mimpi beliau itu tadi, seperti apa yang lebih nyatanya. Saat ini berapa lukisan Kang Andi yang sudah dibuat dari pertama? Ada ribuan? Ada 1000 kemungkinan. 1000 ya? 1000 mungkin lebih. Lebih? Karena saya melukis itu udah kecatnya 87. Oh, tahun 87. 90 mengajar, itu udah ribuan murid juga. Saya udah 31 tahun saya mengajar. 31 tahun Saya mengajar. Mengajar 31 tahun, luar biasa. Jadi berarti pelukis ini jam terbangnya tinggi. Saya aja jadi wartawan baru 22 tahun. Jadi kalau pelukis sudah 31 tahun, saya angkat topi. Tapi pelukis ini bukan sembarang pelukis. Saya kenal beliau dan beliau adalah pelukis hebat bagi saya. Tapi saya masih belajar. Tuh, dia low profile. Jadi saya ingin minta closing statement dari beliau. Harapan apa kira-kira dalam karir kepelukisan? Harapan saya itu jadi pelukis ya seperti mengalir aja lah. Mengalir aja biar nanti dunia bisa melihat bagaimana proses saya berkarya. Saya tidak muluk-muluk. Ya. Jadi prosesnya mengalir. Biar dunia membacanya sendiri. Iya. Mulia sekali. Terima kasih sudah menyaksikan bincang-bincang saya dengan pelukis Andi Sopiandi yang sudah tidak asing lagi untuk tatanan pelukis di tanah air. Sampai berjumpa dengan Meditarium Channel dengan narasumber yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.